Pena, sebenarnya Satu Pena juga punya kegiatan bukan hanya offline seperti ini, tapi juga di masa pandemi kita bikin bedah buku, diskusi kontemporer, dan juga panggung seni di webinar begitu ya. Kalau teman-teman bisa juga join setiap minggunya, setiap Kamis malam, pukul 7 malam, setiap minggu Satu Pena hadir secara online. Kalau kita bicara soal Jepang rasanya ya teman-teman, kalau di Jepang itu banyak sekali filosofi gaya hidup yang diadaptasi dari budayanya atau dari kearifan lokalnya, yang salah satunya akan kita bahas pada siang hari ini, yakni Ikigai. Dan sebelumnya juga ada banyak, bukan hanya Ikigai sebenarnya, ada beberapa buku yang diadopsi dari gaya hidup atau dari filosofi nilai-nilai hidup warga Jepang yang juga bestseller internasional. Kalau teman-teman pernah dengar Marie Kondo dengan konsep KonMari atau bebersih, bagaimana membersihkan itu bisa menjadi healing tersendiri bagi seseorang begitu. Ada juga Kakeibo atau seni mengatur keuangan ala Jepang begitu ya. Dan sekarang pada siang hari ini kita akan membahas salah satu buku international bestseller, yakni Ikigai. Saya tidak mau berlama-lama lagi karena saya juga penasaran begitu untuk membedah lebih lanjut, lebih dalam mengenai buku ini. Saya mau langsung panggil yang pertama, saya panggil moderator dulu ya, moderator yang akan mendampingi saya di depan ini untuk kita berbincang bersama-sama. Ada Mas Elza Pelbi Taher dari Satu Pena. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman? Narasumber kita pada siang hari ini ada Fat Pahdevi. Silakan Mas Fat maju ke depan. Menikmati musik sekaligus menikmati buku, karena itu dua hal yang berbeda. Menikmati buku atau diskusi buku itu memerlukan suasana yang tenang, yang sunyi, yang sepi, memerlukan perenungan, sementara musik itu memerlukan hal yang hiruk-pikuk, sehingga kedua-duanya agak susah untuk dipertemukan. Tapi saya ingin mengutip pendapat David Owen, seorang penulis musik yang sangat terkenal di Amerika. Dia mengatakan bahwa musik itu pada dasarnya adalah satu buku dan ilmu pengetahuan yang memberikan pandangan-pandangan tertentu, tapi disampaikan dalam bentuk ritme, nada-nada, karena itu merupakan ekspresi batin terdalam seseorang dan biasanya menyangkut hal yang emosional. Jadi musik pada dasarnya adalah satu buku, tapi tidak disampaikan dalam bentuk kata, disampaikan dalam bentuk nada. Karena itu orang yang mencintai musik seharusnya juga mencintai buku, dan orang yang mencintai buku seharusnya mencintai musik. Nah, hari ini kita memulai diskusi pertama, mendiskusikan buku yang lagi bestseller di dunia dan sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Ini ada bukunya, Ikigai, sebuah buku yang diangkat dari kisah hidup di Jepang, di mana negara yang merupakan penduduk nomor 2 tertua di dunia, harapan hidup penduduknya setelah Monaco. Tadi disebutkan oleh Pak Denny bahwa di Okinawa Jepang saja dari 100.000 penduduknya itu hampir 2.500 orang usianya di atas 100 tahun. Itu luar biasa ya, kalau kita menemukan di negara ini ada orang berusia di atas 100 tahun, itu pasti suatu hal yang luar biasa. Tapi di Okinawa Jepang penduduknya dari sekitar 100.000 orang saja yang berjumlah di atas 100 tahun usianya ada hampir 2.500 orang. Sementara di kita harapan hidup masyarakatnya itu antara 68 sampai 71 tahun. Usia laki-laki di kisaran 68, usia perempuan di kisaran 71. Mungkin laki-laki lebih banyak beban hidupnya ya, sehingga usianya lebih pendek daripada usia perempuan. Nah, yang akan berbicara hari ini adalah seorang rising star, anak muda yang luar biasa, Fat Pahdevi. Tepuk tangan dulu lah. Dia tokoh muda, sempat tahun lalu akan maju dalam sebuah pilkada, tapi kemudian merasa belum siap, mengundurkan diri, padahal sudah digadang-gadang di Tangsel. Sekarang CEO inilah.com yang baru muncul lagi. Tapi yang luar biasa adalah Mas Fat ini seorang penulis novel ya, novelnya banyak sekali. Yang luar biasa mungkin bukan
penulisnya, bukan jumlah tulisannya, tapi hampir semua novel-novel Mas Fahad ini bestseller. Wow, Mas Fat ini juga rasanya kalau anak zaman sekarang bilangnya influencer di Ya, media influencer. sosial karena ini sosmednya lumayan tinggi banget trafiknya kayaknya Ya. nih, Mas. Saya pernah menyaksikan suatu ketika karena kami sekantor, malam-malam Mas Fahad ini minjem ruangan besar, akan menandatangani buku hampir 10.000 eksemplar. Itu masih pre-order ya. Jadi ditandatangani dari maghrib sampai beduk subuh. Nah, buku itu laku mungkin nanti bisa dikoreksi hampir 200.000 eksemplar. Jadi kalau satu buku Mas Fahad dapat royalti 12%, bukunya dapat 8.000, ya 9 digit lah, hanya di atas 1 M. Nah, ini membuktikan bahwa seorang penulis buku juga bisa kaya. Nah, kita akan mendengarkan uraian Mas Fahad tentang buku yang sedang bestseller ini. Waktunya kurang lebih kita akan mendiskusikan ini 1 jam. Mungkin nanti Mas Fahad akan menyampaikan presentasinya. Setelah itu nanti kita dialog dan diskusi, dan setiap penanya yang bertanya nanti Mas Fahad akan memberikan hadiah buku yang sudah disiapkan di depan. Kepada Mas Fahad saya silakan. Saya boleh berdiri ya? Boleh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Satu Pena, terutama di sini Pak Denny JA. Beliau ini mentor saya gitu. Jadi kalau diundang Pak Denny nggak bisa nolak kita. Karena saya bisa berada di titik ini sampai hari ini, sampai sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Denny JA gitu. Dan tepuk tangan buat Pak Denny. Jadi saya merasa beruntung hari ini bisa berbagi di sini, ketemu dengan teman-teman, apalagi tadi mendengarkan sajian musik yang luar biasa dari Pak Cepi Hakim dan Playsets Band yang nanti akan kita dengarkan lagi. Tepuk tangan buat Pak Cepi dan Playsets Band. Teman-teman yang sudah hadir di sini, baik yang baru pertama kali ketemu atau yang sudah berkali-kali ketemu, tadi sudah diberikan pengantar. Pak Denny sudah memberikan pengantar, Pak Elsa sudah juga menjelaskan kenapa Ikigai ini kemudian ada dan sekarang menjadi perbincangan dunia. Sekarang Ikigai ini menjadi semacam satu password gitu ya. Kalau orang bertanya kira-kira tips apa yang bisa dipakai untuk menjadi sukses dan bahagia di abad ini, salah satunya Ikigai. Nah, kemarin saya diajak diskusi juga teman-teman, ternyata ada banyak lain. Dari Swedia ada satu filosofi yang bisa dipakai. Pada saatnya saya harap juga teman-teman penulis yang ada di sini mungkin bisa mencari satu filosofi yang khas Indonesia gitu ya, dan kita buat filosofi itu mendunia gitu. Apa filosofi hidup ala orang Indonesia? Nanti apa ya, misalnya tetap bahagia karena Indonesia salah satu negara paling rileks gitu di dunia, paling santai. Nah, apa tipsnya untuk tetap rileks meskipun utang banyak gitu ya, cicilan menumpuk gitu dan lain sebagainya? Mungkin bisa jadi satu password yang lain atau satu keyword yang lain yang bisa menginspirasi dunia. Nah, hari ini kita akan jadikan Ikigai ini sebagai benchmark lah, contoh apa yang bisa kita lakukan nanti untuk menemukan keyword itu dari Indonesia. Saya menyebutnya formula makna hidup. Next, boleh next slide. Ini perkenalan, tadi saya diperkenalkan oleh Pak Denny, oleh Pak Elsa. Saya menyebut diri saya storyteller sebetulnya. Saya pencerita apa yang saya jalani selama ini di berbagai macam lintasan waktu, lintasan peristiwa. Sebetulnya saya sedang membawa diri saya di cerita yang sedang saya mainkan. Nanti saya sebut kenapa. Karena menemukan kita ini apa dan siapa juga ternyata disarankan oleh Ikigai gitu. Kita ini mau menyebut diri kita apa. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa profesi itu tidak penting, title itu tidak penting, sebutan itu tidak penting. Memang bukan profesinya, bukan titlenya, bukan sebutannya, tetapi kita merasa attach kepada sebuah identitas, kepada sesuatu yang bisa kita banggakan, ternyata itu penting. Kita menyebut diri kita, saya dosen misalnya, saya penulis, saya pengusaha atau apapun itu ternyata penting karena sebutan itu membantu kita menemukan makna hidup. Nanti mission of life kita apa? Misi hidup kita apa? Nah, itu nanti akan saya bahas. Saya sederhana aja,
saya menyebut diri saya storyteller. Belakangan karena diinspirasi, diajak, dididik, dibimbing oleh Pak Denny JA, saya kemudian juga bertransformasi menjadi seorang entrepreneur. Karena kata Pak Denny dulu, kita ini minimal harus selesai dengan diri kita sendiri agar misi untuk menyelenggarakan kehidupan ini bisa total, bisa tuntas. Tepuk tangan buat Pak Denny. Next. Ini bukunya, Ikigai. Di sini ditulis The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Jadi a long and happy life itu adalah impian, salah satu impian paling purba manusia. Gimana caranya bisa hidup abadi bahkan, tapi kayaknya abadi itu nggak mungkin dicapai. Eternity itu, bahkan kalau kita nonton semua film Marvel, itu isunya adalah eternity. Jadi power untuk membuat power itu tidak terbatas dan ujungnya hidup abadi. Tetapi karena manusia menyadari bahwa menjadi abadi ini sesuatu yang kayaknya impossible gitu ya, maka mimpinya diturunin dikit ya. Ini sebenarnya udah versi revisi dari hidup abadi, jadi hidup lebih lama, panjang umur. Dan ternyata panjang umur karena ternyata umur yang panjang itu adalah sebuah cobaan juga, sebuah ujian pada banyak kasus. Jadi banyak saudara-saudara kita mungkin atau yang kita lihat berumur panjang tapi sakit, berumur panjang tapi penuh masalah dalam hidupnya, berumur panjang tapi punya konflik yang tidak bisa diselesaikan. Maka syarat kedua yang melekat kepada umur panjang itu juga a happy life, hidup bahagia. Nah, buku ini menarik, nanti saya bahas kenapa. Tapi saya nggak akan terlalu, sebetulnya saya akan coba elaborasi juga buku ini dengan perspektif lain. Ada cerita menarik kenapa buku ini. Jadi saya ditanya Pak Elsa nih, Pak Elsa tanya buku apa yang menarik sekarang. Saya kirimlah list buku yang saya baca sepanjang tahun 2021. Karena tahun 2020 dan 2021 ini di masa pandemi, sempat lockdown, sempat nggak beraktivitas ya, sempat WFH. Jadi waktu membaca buku banyak. Saya kirim daftarnya dan yang dipilih adalah Ikigai. Ketika saya diminta untuk hadir ke acara ini dan memberikan presentasi atau membedah buku ini, saya ditanya sama Pak Elsa, panitia perlu beliin bukunya nggak? Yang saya jawab adalah nggak perlu, nanti juga ada. Itu kalau nggak salah jawaban saya di WA, nggak perlu Pak Elsa, nanti juga ada. Saya selalu percaya hukum lain yang mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, sudah pernah baca. Hukum lain adalah law of attraction. Jadi law of attraction ini sebetulnya nanti banyak penjelasannya dan mungkin tidak perlu hari ini kita jelaskan. Tapi saya percaya apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa sebutkan, bisa kita bayangkan, bisa kita imajinasikan, itu akan men-trigger alam semesta ini, universe dengan semua mekanisme yang berlaku, mekanisme saintifik yang berlaku, akan membawanya kepada kita. Dan percaya atau tidak, sehari setelah saya posting di Instagram, ada penerbit Mbak Dian di sini, tepuk tangan untuk Rene Books. Penerbitnya tiba-tiba WA teman saya dan teman saya WA saya bahwa mereka mau anterin buku Ikigai. Dan datanglah ke kantor bawa buku Ikigai ini beserta hadiah 10-an buku bestseller lainnya dari penerbit ini. Dan saya minta bisa nggak datang ke acara dan ngasih door prize untuk peserta. Hari ini dibawakan 6 buku bestseller, nanti akan dibagikan oleh Pak Elsa dan Amelia kepada teman-teman yang bertanya. Next, boleh slide berikutnya. Tadi sudah diceritakan tentang Okinawa, Jepang dengan semua datanya. Karena kalau kita dengarkan Pak Denny presentasi itu tidak bisa lepas dari data. Itu ciri khasnya Denny JA dan yang membuat Denny JA seperti hari ini. Terlepas dari data-data itu, tadi highlight yang bisa kita tangkap adalah orang-orang di Okinawa ini yang disebut sebagai centenarians ini atau mereka yang hidup di atas 100 tahun ini punya karakter bukan hanya panjang umur tapi bahagia. Syaratnya banyak. Mereka ini bilang bahwa di Okinawa itu tidak ada kata pensiun. Nah, makanya tadi saya senang baca bukunya Pak Cepi, Retired but not expired. Jadi pensiun itu nggak ada. Jadi bahkan kalau menurut penulis buku Ikigai ini,
kalau kita cari di kamus Jepang, itu sulit kita menemukan padanan kosakata Jepang yang artinya pensiun. Karena semangat hidupnya orang Jepang ini terus melakukan sesuatu, terus berbuat, terus berkarya, bahkan sampai akhir hayat. Ada seorang pelukis atau komikus gitu ya, di usia sekitar 87 tahun, di ujung usia hidupnya, di hari kematiannya, dia diminta untuk beristirahat karena sudah sangat sakit. Tapi kalimat yang muncul dari si komikus ini adalah, tolong biarkan saya bekerja. Dan dia menggambar gambar terakhirnya, setelah selesai kemudian dia meninggal. Itulah spirit dan semangat orang Jepang yang juga diceritakan dalam Ikigai ini. Next. Nah, tapi kalau kita lihat juga data yang lain, selain tadi itu orang Jepang itu connected atau terhubung kepada komunitas yang menyenangkan seperti yang sedang dibangun oleh kita hari ini, yang akrab, yang ada perasaan saling terhubungnya gitu ya. Bahkan saya ada video, Mas bisa diputar videonya ya? Biar kita lihat gimana sih Okinawa itu. Jadi penjelasannya nanti tidak terlalu panjang. Kita lihat dulu video ini 2 menit. Ini videonya hanya 2 menit. Silakan. Okinawa では生きがいという言葉があります。毎朝起きる原動力を与えてくれるものだと思います。目覚まし本当に遠くに投げ捨てようかなと思う時もあるんだけど、我慢して自分のお尻に鞭を打って起きて走りに行きます。踊りの竜舞道場に通っている生徒たちの成長を見るため。そうですね、私の生きがいは、いつも馬に会いに行くために、仕事をしに行きながら、責任を持って人と馬とも接していっていますね。お客さんがね、喜んでもらえたら一番嬉しいんだけど。いや、自分には兄弟もいないし、この孫たちがたくさんいて、たまには孫たちが寄ってくるさね。もう本当これが生きがいである。世界チャンピオンになりたいんだと、俺はなるんだって、家族のために、チームのために、自分自身のために、ということが生きがいですね。家族があったり、友達がいたりいて、みんなに助けられて、こいつのために助けたりとか、それを苦にも思わずできたり、仕事の目標があって、それに対しての勉強や努力は全然疲れない、苦にならない現状のことじゃないですかね。一日楽しむために起きてます。沖縄ではハッピー、毎日が、幸せであればそれで生きがい。Ya, ini ada iklan. Ternyata ini iklan Nescafe. Jadi tadi ada kalimat in Okinawa, being happy every day is ikigai. Jadi di Okinawa menjadi bahagia setiap hari itu ikigai. Tadi kalau kita lihat di videonya ada orang yang terdorong itu karena alasannya adalah I don't have any siblings, but I have I have many children and grandchildren. Jadi saya nggak punya saudara tapi saya punya banyak anak cucu dan saya ingin membahagiakan mereka. Ada yang alasannya ingin membahagiakan sahabat, ada yang alasannya ingin jadi world champion, ada yang alasannya apapun. Tapi ternyata punya alasan itu membuat kita bahagia, membuat kita bisa melihat dunia ini lebih baik. Next. Oh ini belum, tadi saya belum jelasin. Faktor lain ternyata di Okinawa itu mereka juga punya diet yang sehat gitu ya. Ini juga mungkin saya nggak mau bahas ini terlalu lama karena belum menerapkan ini juga saya. Jadi 67% yang dimakan itu sweet potatoes,
dan ubi ya. Kalau di kita ubi. Jadi ubi juga sekarang jadi makanan yang dianggap nomor 1 di Amerika Serikat karena dianggap sehat. Dan sekarang kebutuhan ubi itu ya, kalau kita lihat ubi yang warna merah itu kebutuhan kebutuhan Amerika Serikat, pasar Amerika Serikat untuk ubi ini tinggi sekali. Maka salah satu yang dibutuhkan oleh kita kalau kita mau bicara inovasi pertanian adalah juga meningkatkan produksi ubi ini nanti ke depan. Dan ada banyak, hanya 12% nasi, kemudian 9% other vegetable, kemudian ada other grains 3%, dan kita hanya melihat di sana makan ikan dan daging itu hanya 2%. Nah ternyata ini juga berpengaruh pada kenapa orang Okinawa ini hidup panjang, berumur panjang dan lebih bahagia. Next. Ikigai. Apa sih ikigai itu? Ikigai kalau diterjemahkan dari bahasa Jepang ini dibangun dari 2 kata iki dan gai. Artinya the reason to get up every morning. Tapi ada juga yang menerjemahkan ikigai ini the reason of being. Jadi alasan kenapa kita ini hidup. Alasan hidup. Kenapa kita ada, kenapa kita mesti menjalani hidup ini, kenapa hari ini kita bangun dan apa misi yang akan dijalankan. Jadi teman-teman yang belum punya itu, belum bisa bangun kemudian memikirkan sesuatu yang bisa membuat kita bergerak, berbuat sesuatu, berarti belum ada ikigainya. Next. Nah pertanyaannya adalah, nah kalau diurai ikigai ini mungkin sering lihat gambar ini baik di Google atau di tempat lain. Ikigai ini digambarkan dengan 4 circle ini. Pertama adalah kalau yang kita lihat paling atas, lingkaran paling atas adalah what we love. Apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Segala hal yang kita sukai, segala hal yang kita cintai, itulah yang menjadi syarat di buku lain. Ada buku menarik juga judulnya Flow, Psychology of Maximum Experience. Jadi flow ini mengasih tahu bahwa kalau kita mau berbuat sesuatu itu dengan mengalir, dengan penuh semangat, maka kita harus mencintainya. Nah ini mungkin di kalangan teman-teman muda yang sekarang bekerja, kadang-kadang di tengah rutinitas pekerjaan kita merasa ini bukan dunia yang kita cintai, ini bukan passion saya. Maka itu tidak termasuk ada di circle pertama. Nah, circle kedua, saya ke kanan dulu. Circle kedua adalah what the world needs. Apa yang dunia butuhkan. Nah, jadi kalau terjadi interplay, nah ini Garcia ini menyebutnya interplay. Jadi interplay ini bukan lebih dari interaksi. Kalau interact itu hanya interaksi, tapi kalau interplay itu saling bermain gitu ya. Bisa jadi kadang-kadang seru, kadang-kadang nggak seru, kadang-kadang intens, kadang-kadang nggak intens. Itu kalau ketemu antara apa yang kita cintai dengan apa yang dunia butuhkan, maka kita akan punya misi. Dunia butuh terbebas dari kemiskinan. Kita suka dunia aktivisme, maka itu jadi misi hidup kita. Dunia butuh bebas dari sampah, bebas dari kerusakan iklim, dan kita suka pada kebersihan, kita suka pada upaya menggerakkan orang untuk juga mencintai kebersihan, maka itu bisa jadi misi kita. Jadi pertemuan atau interplay antara what we love dengan what the world needs itu jadi mission. Nah ada lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga itu adalah what we can be paid for. Apa yang kita bisa dibayar dengan itu. Jadi kalau ketemu antara what the world needs dengan what we can be paid for, apa yang dunia butuhkan dan apa yang bisa kita dibayar dengannya, maka itu disebut sebagai vacation, pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ada karena dunia butuh dan kita bisa dibayar. Misalnya di dunia penerbitan, di dunia penulis, dunia ini butuh literasi yang baik, butuh ilmu pengetahuan, maka butuh industri buku, maka butuh penerbitan, dan butuh desainer, butuh editor. Anda kebetulan lulusan dari jurusan bahasa dan sastra misalnya, atau suka bahasa, maka Anda bekerja sebagai editor, maka ketemu antara what the world needs dengan what you paid for. Nah tapi ada circle keempat. Circle keempat ini adalah what we are good at. Kita ini hebat dalam bidang apa? Kita ini menguasai apa?
Nah, kalau ketemu antara what we can be paid for dengan what we are good at, itu jadi profesi. Jadi dunia butuh sesuatu, kita bisa melakukan itu jadi profesi. Dunia butuh pendidikan, kita bisa mendidik, guru jadi profesi kita. Dunia butuh tulisan yang bagus, kita bisa nulis, penulis jadi profesi kita. Nah, tapi kalau what we are good at ketemu dengan apa yang kita sukai, maka jadi passion. Nah, kalau ini semua ketemu, saya berusaha merangkai kira-kira kenapa saya harus jadi storyteller. Saya suka cerita, maka saya suka nulis. Dunia juga butuh cerita yang bagus. Cerita ini definisinya luas, bukan hanya cerita cinta, bukan hanya soal perselingkuhan kayak di Layangan Putus gitu ya. Tapi politics is story juga, ekonomi is story, religion is story, everything is story. Nggak ada yang bukan cerita di dunia ini. Maka saya merasa bahwa bercerita itu misi saya untuk hidup di dunia ini. Dan I'm good at it. Jadi profesi saya dibayar juga untuk itu. Kemudian juga dunia butuh itu. Dan mungkin storytelling adalah ikigai saya. Tapi bagaimana saya mengimplementasikannya? Next. Slide berikutnya boleh? Next. Nah, ini ikigainya belum ketemu operatornya. What's your ikigai? Jadi pertanyaannya adalah apa ikigai teman-teman semua? Yang ada di ruangan ini apakah sudah menemukan ikigainya? Apakah apapun profesinya, ada yang kameramen, ada yang fotografer, ada yang bartender, ada yang apapun yang ada di ruangan ini bisa kita definisikan. Pertanyaannya adalah apakah ikigainya? Jadi ikigai tidak mempertanyakan profesinya, ikigai tidak mempertanyakan Anda berada di profesi yang salah. Tapi bisakah profesi itu menjawab hal-hal yang lain itu? Next, slide berikutnya. Saya dapat tips. Nah, ini untuk mendapatkan tips, untuk mendapatkan ikigai saya kasih tips. Tips ini saya dapat tahun 2015 dari orang yang menginspirasi saya dan juga membuat saya keluar dari masa frustasi, namanya Denny J.A. Jadi ternyata saya sudah menerapkan ikigai karena saya nggak suka pensiun. Jadi kalau baca halaman pertama buku ikigai itu, jangan pensiun. Jadi ada satu kalimat, jangan pensiun. Dulu saya seorang pegawai negeri sipil, abdi negara, ASN sekarang, aparatur sipil negara. Dan semua orang yang menjadi ASN yang saya tanya, pertanyaannya adalah enak nanti ada pensiunnya. Rata-rata orang, tidak semua, mungkin 80%. Pertanyaannya adalah saya nggak mau pensiun. Ini bukan dunia yang saya cintai. Mungkin I'm good at it dan saya paid for what I'm good at it. Dan juga mungkin ini saya mengisi apa yang dunia butuhkan. Ini jadi vacation tadi. Tapi saya nggak punya passion di situ. Maka saya memutuskan untuk mundur. Saya keluar. Setelah 4 tahun jadi PNS, saya keluar tahun 2014. Dan ternyata meskipun saya keluar dengan gagah berani, jadi ketika ditantang sama atasan saya, kalau berani keluar dari PNS, jago kamu. Saya tunggu besok. Besoknya saya datang bawa 15 berkas karena harus ada 15 formulir yang diisi. Saya taruh berkas itu di atas meja, saya keluar. Orang semua kaget. Tapi 2 hari setelah itu saya yang kaget, saya yang stres gitu. Abis ini ngapain gitu? Abis ini kerja apa? Wah, saya murung, saya berpikir. Tapi ternyata keluar dari zona nyaman itu penting dan membuat kita bertanya. Nah, di saat itulah saya dapat kalimat sakti ini dari Pak Denny. Kalimat saktinya adalah taruh hatimu di puncak gunung. Jadi konon kalau kita taruh hati kita di puncak gunung, maka selama kita tahu bahwa kita harus mencapai puncak itu, mungkin di perjalanan ada binatang buas, ada angin kencang, ada hujan badai, tetapi hati kita sudah di puncak gunung, maka kita akan mencapainya. Mantra lain yang dikasih tahu ke saya waktu itu adalah start from the ending. Nanti ditanya jawab, boleh tanya-tanya Pak Denny juga ya, jangan ke saya terus. Jadi mantra lainnya start from the ending. Mulailah dari akhir. Saya waktu itu tanya, gimana Pak Denny mulai dari akhir ini? Mulai itu ya dari awal gitu ya. Kalau kita mulai ya gimana mulainya, awalnya gimana. Tapi start from the ending. Ternyata kata Pak Denny, start from the ending tuh gini. Bayangkan nanti kamu mati, terus kamu dikubur. Dan di kuburan itu ada batu nisan. Kira-kira kamu mau ditulis apa di batu nisan itu?
Dan kira-kira orang datang ke kuburan itu mau mengenang kamu sebagai apa? Mereka datang mau nyukurin, misalnya syukur nih orang ini udah mati gitu ya. Atau datang dengan penuh kesedihan karena ditinggalkan. Kita mau dikenang sebagai apa itu penting, itu juga makna hidup. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menemukan ikigai, bagaimana menemukan makna hidup, mungkin dua formula ini bisa dipakai. Kita taruh hati di puncak gunung, artinya kita terus melatih diri kita untuk sampai ke puncak, tetapi juga kita bayangkan di puncak gunung itu kita mau dikenang sebagai apa. Jangan-jangan di puncak gunung mau update status Instagram aja gitu, atau mau update status Facebook, mungkin bukan itu. Next, berikutnya. Nah, ini biar keren aja, di sampingnya ada botol-botol, saya taruh hadis di sini. Jadi bahwa saya percaya diri juga bahwa ini gitu, meskipun tahu di Key Lodge Cafe gitu ya. Jadi ulang tahun saya ke-35 kemarin, bulan Agustus 2021, saya bertanya lagi. Saya sudah menemukan ikigai saya storyteller dengan definisi yang luas gitu ya, tidak definisi yang simple. Tapi reason of being saya apa? Nah ternyata saya ketemu ketika saya pelajari lagi ini ya, sesuatu yang saya pelajari waktu SMP. Sebenarnya hidup ini tergantung niatnya. Jadi satu pena bikin acara ini tergantung niatnya. Sukses atau enggak tergantung niatnya. Organisasi besar atau tidak tergantung niatnya. Hidup kita penting atau tidak tergantung niatnya. Dan ajarannya bilang begitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu berawal dari niatnya dan segala perkara itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya, hijrah ini journey of being kalau kata Sadguru. Jadi perjalanan menemukan hidup itu faman kana hijratuhu ilallah, karena Tuhan dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya juga karena Tuhan dan Rasulnya. Tapi yang menarik, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilahi. Jadi kalau hijrahnya itu gara-gara dunia dan seorang perempuan, ini menarik karena seorang perempuan ya juga dapatnya itu juga. Nah ini next aja lah, saya nggak enak juga nih, malu sama Nabi gitu. Jadi reason of being itu, ikigai itu harus jadi niat. Karena journey kita untuk mencapai sesuatu itu tergantung bagaimana kita memulainya. Jadi start from the ending itu endingnya apa gitu. Endingnya ini Tuhankah, Rasulkah, hidup bahagiakah, hartakah, wanitakah, dan apapun. Ternyata reason of being ini yang paling diajarkan pertama gitu dalam Islam. Yang ground zero-nya itu reason of being gitu, bukan hal-hal lain. Next. Nah maka saya tanya, reason of being saya apa? Sebagai storyteller, sebagai seorang pencerita. Reason of being saya mau menulis satu buku yang belum pernah ditulis siapapun di dunia ini. Saya belum pernah, saya ingin menulis sebuah buku, sebuah cerita, buku, film atau apapun itu, yang orang lain belum pernah menuliskannya. Mungkin kita bisa menganggap, mungkin kita berpikir bahwa buku itu harus novel gitu ya. Buku itu harus, film itu harus skenario. Ternyata setiap kita itu akan menjalani cerita yang orang lain tidak pernah memerankan cerita itu, tidak pernah mengalami cerita itu. Karena kitalah pemeran utama dari kehidupan kita sendiri. Kitalah penulis skenario dari apa yang mau kita jalani sebetulnya. Kitalah director yang memutuskan kita mau melakukan apa hari ini dan besok, minggu depan, tahun depan, 2 tahun lagi, tidak ada orang lain. Maka buku yang harus ditulis adalah buku itu. Nah, saya mau menulis buku itu. Next, boleh? Next slide. Meskipun sejauh ini saya sudah menulis 30 buku, 31 buku mungkin dalam 18 tahun terakhir. Tapi pasti ada satu buku yang belum saya tulis karena kehidupannya masih berjalan. Jadi kalau nanti di batu nisan saya itu, setelah ditulis nama, saya nanti mau bilang harus ada satu kalimat dalam bahasa apapun, tapi kurang lebih isinya based on true story gitu. Jadi kalau orang datang ke
makam saya, ke kuburan saya, orang harus baca based on true story gitu. Jadi ini bukan cerita karangan gitu. Dan story-nya apa biar orang cari tahu gitu. Jadi harus ada buku itu. Next. Nah, pertanyaannya adalah kita menulis, kita bicara, kita berkarya, kita bekerja, kita melakukan semua hal yang tadi dibahas oleh Ikigai itu. Pertanyaannya itu kita ngapain sebetulnya? Kalau kita berkarya, kalau saya bicara ini, kalau saya menulis dimanapun, di sosial media dan dimanapun, itu tuh kita lagi ngapain sebenarnya? Kata Socrates, berkarya itu berefleksi. Nulis itu berefleksi. Bicara ini berefleksi. Karena apa yang kita keluarkan dari dalam diri kita, itu cerminan diri kita. Apa yang kita tulis itu apa yang ada di kepala dan perasaan kita. Apa yang kita bicarakan, apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Maka berkarya adalah berefleksi. Oke, kita ke hadiah pertama ya. Siapa yang mau buku bestseller judulnya Rework, New York Times bestseller dari Jason Fried and David Heinemeier Hansson. Next slide. Saya kuisnya ini. Ini tentang refleksi tadi. The Rich and Eiffel Tower. Jadi ada seorang bangsawan di Perancis sana. Dia ini kalau di Jakarta ini ya bangsawan lah. Nongkrongnya di Hotel Sultan gitu ya. Nongkrongnya di Kilons gitu. Jadi lihat menu harganya 200.000 itu udah gak gemeter gitu. Beda sama yang hadir di sini, mungkin ada yang masih gemeter gitu. Waduh, 200.000 nih gitu ya. Jadi, nah masalahnya adalah orang ini, bangsawan ini, orang kaya ini, kepada siapapun, teman-temannya, sahabatnya, koleganya, dia selalu mengatakan bahwa saya benci Menara Eiffel. Saya nggak suka Menara Eiffel. Pokoknya Menara Eiffel adalah aib terbesar Prancis, karena Menara Eiffel ini sejarahnya kan hadiah yang dibawa ke Prancis. Ini aib terbesar Prancis, saya nggak suka Menara Eiffel. Tapi masalahnya adalah setiap hari dia selalu makan siang dan makan malam di sebuah restoran tepat di bawah Menara Eiffel. Semua orang nanya, katanya nggak suka, tapi kok ke situ terus? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya apa? Dan kalau benar saya kasih buku ini. Ayo. Boleh acungkan tangan? Oke. Karena dia nggak bisa ngelihat Menara Eiffel-nya. Oke, tepuk tangan. Saya kasih buku. Karena disitulah satu-satunya tempat di Paris di mana Menara Eiffel nggak kelihatan. Jadi kalau dia makan di kafe lain, di restoran lain, ya dia bisa melihat Menara Eiffel. Tapi kalau dia makan di sebuah restoran di bawahnya Menara Eiffel, dia nggak bisa melihat Menara Eiffel, dia bisa lihat kakinya doang gitu mungkin. Nah, kebanyakan dari kita nggak tahu kualitas diri kita, nggak tahu kita ini siapa, nggak tahu misi hidup kita ini apa, nggak tahu kenapa kita dikirim ke dunia ini untuk apa. Apakah hanya untuk makan siang, untuk ngobrol-ngobrol, untuk meeting? Karena kita nggak pernah keluar dari diri kita. Karena potensi itu, misi itu, values itu nggak pernah kita keluarkan dari diri kita, sehingga kita gagal berefleksi. Kita nggak pernah melihat diri kita sendiri. Nah, makanya semua ajaran mindfulness kalau kita pelajari itu adalah tentang mengeluarkan siapa diri kita dan kita melihatnya sendiri. Maka setelah kita tahu, kita bisa aware dan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar yang selama ini rutinitas kita lakukan. Next slide. Nah, saya ini bagian penutup, bagian akhir. Saya mau ngasih tips yang lain yang mungkin bisa kita ikuti. Konon setiap orang dalam hidup ini, setiap kita menjalani kehidupan pasti akan melewati 4S. Pasti akan melalui 4 fase dalam hidupnya, 4 tahap dalam hidupnya. Next slide. S yang pertama disebut survive. Ini agak di pojok ya tadi. Jadi kalau S1 itu survive. Jadi orang itu akan dihadapkan pada pertanyaan apakah dia bisa survive atau tidak. Saya dulu waktu pertama kali menikah sebagai seorang anak muda yang nikah muda, saya nikah di usia 23 tahun, tepat setelah lulus kuliah, dapat sarjana gitu, dan kemudian dapat kerja. Saya datang kepada orang tua saya, kayaknya tugas dari orang tua ini sudah selesai, saya mau ngerjain tugas lain yang lebih sulit gitu. Apa itu? Menikah. Nah, tapi setelah menikah kan ini istri saya harus dikasih makan gitu.
listrik harus dibayar, kontrakan harus dibayar. Ternyata nggak sesederhana itu. S yang pertama yang saya hadapi waktu itu, kira-kira saya bisa survive atau enggak? Besok bisa makan atau enggak? Besok saya bisa bayar listrik atau enggak? Bulan depan saya bisa bayar kontrakan atau enggak? Setiap orang dalam hidupnya akan melewati fase ini, survival. Dan konon, kalau S pertama sudah lulus, S pertama sudah bisa dilalui, besok tidak lagi bertanya makan apa, bulan depan tidak lagi bertanya bisa bayar listrik atau tidak, tahun depan tidak lagi bertanya bisa bayar kontrakan atau tidak, maka kita lulus S pertama dan akan masuk ke tahap kedua yang disebut S kedua, next slide, yaitu security. Security itu adalah fase di mana kita merasa aman, merasa nyaman dengan kehidupan kita, merasa sudah cukup dengan basic needs yang harus kita penuhi. Besok masih bisa makan, bulan depan kayaknya gajian berarti bisa bayar listrik. Kalau kita nabung setiap hari sekian, setiap bulan sekian, tahun depan kayaknya saya bisa mengamankan kontrakan saya gitu. Maka kita mulai bisa berpikir security. Security itu kayaknya mulai nyicil rumah deh daripada ngontrak. Kayaknya mulai bayarin motor deh daripada naik Gojek terus. Kayaknya mulai menghubungi dealer mobil deh daripada saya mudik naik kereta terus. Karena kita sudah survive dan kita ingin secure. Nah, saya melalui masa-masa survive sama secure ini dibimbing oleh Pak Denny gitu. Sehingga saya sekarang bisa beli baju gitu ya, bisa beli sepatu gitu, bisa beli jam tangan yang lumayan gitu. Karena ternyata berat dan Ikigai mengajarkan kepada kita harus punya seseorang yang selalu kita lihat. Punya benchmarking, punya mentor. Karena itu membimbing cara kita berjalan. Kalau kita gagal punya mentor di usia muda, ya banyak orang yang tersesat. Nah, kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah lulus di S pertama, S kedua, maka kita bakal masuk kepada S yang ketiga. Next slide. S yang ketiga itu sukses. Sukses itu gimana sih? Sukses itu apa kayak Pak Denny nih, bisa bikin acara di Key Lodge, bisa naik mobil mewah, apa kayak Hotman Paris gitu ya, bisa ke Bali kapanpun dia mau. Apa kayak Raffi Ahmad, bisa langsung beli 10 kafling di Andara dan merenovasinya dengan sangat luar biasa. Apa harus kayak Deddy Corbuzier, bisa ngasih giveaway 500 juta ditaruh di koper. Semua orang mengira bahwa ukuran sukses itu material. Padahal definisi sukses itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar cukup. Jadi kalau kita udah bisa lebih sedikit dari cukup, itu udah sukses tuh. Oke, hadiah kedua. Apa ya? Siap. Nah, ini keren nih, The Decision Book, 50 pola pemikiran strategis dari Mikhail Krogerus dan Roman Tahapelen. Siapa yang mau ke depan boleh angkat tangan, langsung dikasih buku ini. Oke, maju ke depan Mas. Tepuk tangan. Mas siapa namanya Mas? Mas siapa? Mas Rizwan. Rizwan. Mas Rizwan pakai jam tangan apa itu? Ini apa? Ini Digitech ya? Digitech. Harganya berapa Mas jam tangan Digitech? Hanya 200. Oh, 200.000. Kira-kira jam tangan yang 50.000 ada nggak? Ada. Di mana belinya? Banyak di pinggir jalan, Mas. 30.000 ada? Ada. Jam tangan yang 30.000 itu kita sebut jam tangan bukan? Atau beda sebutannya, 200.000 jam tangan, 30.000 ini kayaknya namanya lain gitu ya. Jam tangan juga. Jadi kalau kita bisa membeli sesuatu yang valuable dari sekedar cukup, maka itu bisa dikategorikan sukses. Sebenarnya karena tergantung ukurannya. Jadi Mas Rizwan ini minimal sudah sukses dalam hal jam tangan karena bisa beli jam tangan 200.000 ketimbang yang 30.000 gitu. Tepuk tangan buat Mas Rizwan. Kita doakan nanti beli jam tangan 30 miliar ya. Kalau ada gitu. Ada sih 30 miliar. Nanti saya jual. Jadi sukses itu definisinya lebih aja dari sesuatu yang cukup itu sukses. Karena tergantung ukuran-ukurannya. Dan kita nggak bisa
Sebenarnya dunia modern ini menjadi kacau karena ukuran orang lain kita pakai jadi ukuran kita. Ukuran orang yang kita nggak tahu konteksnya kita pakai jadi ukuran kita. Ukuran kehidupan orang lain yang kita nggak tahu kompleksitasnya apa kita jadiin ukuran kita. Jadi kita nggak ngerti definisi sukses kita sendiri. Padahal kalau kita pakai dan lokalisir konteks kita sendiri, bisa jadi sukses kita itu banyak. Bisa jadi kalau kita tengok keluarga kita, oh kita udah lumayan ya, di Jakarta bisa ke hotel bintang 5. Oh kita udah lumayan ya, teman-teman kita mindsetnya kalau ke toilet masih ke SPBU atau ke masjid. Kita kalau ke toilet udah ke mall atau ke hotel bintang 5. Jadi ini tips buat teman-teman. Saya kalau di Jalan Sudirman ini kebelet pipis, saya nggak ke SPBU. Saya mampir di hotel. Karena toilet hotel itu bersih dan gratis. Dan saya nggak ditanya. Karena lumayan kelihatannya cocok masuk hotel. Tapi kalau nggak cocok masuk hotel ditanya juga gitu ya. Ini mau kemana mas gitu ya. Oke, next. S yang keempat. Nah ini Ikigai ini adalah S keempat ini, significance. Significance itu apa? Significance ini memberikan dampak atau memberikan manfaat buat orang lain. Itulah sebabnya kenapa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain, bukan yang paling kaya. Bukan yang bisa bayar listrik atau enggak. Bukan yang bisa makan atau enggak. Bukan yang bisa bergulat melawan orang lain atau enggak. Tetapi yang bermanfaat buat orang lain. Karena the true ultimate of kita berada ini, reason of being itu harus bermanfaat buat orang lain. Kita harus signifikan. Sukses itu nggak cukup. Maka itulah sebabnya kita lebih terharu ngelihat orang yang misalnya bapak-bapak nggak seberapa bisa membantu orang lain. Ada seorang petani bisa beliin tanah buat wakaf masjid. Kita lebih menghargai orang-orang seperti ini daripada orang kaya yang jet set kehidupannya gitu ya, dengan segala kemewahannya tetapi tidak signifikan. Nah, karena manusia ini didesain itu untuk signifikan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau menemukan ikigai kita signifikan untuk orang lain itu caranya gimana? Next. Ini sudah menuju bagian akhir. Pertanyaannya adalah why is life so hard? Hidup ini nggak segampang itu gitu. Hidup ini nggak segampang cocote Fadbah Devi gitu ya. Cocote Mario Teguh gitu atau siapapun itu. Karena kita menghadapi kompleksitas kehidupan kita masing-masing. Kita menghadapi problem dan permasalahan kita masing-masing. Apa yang saya anggap mudah belum tentu mudah ukurannya buat teman-teman. Apa yang dianggap sulit oleh saya belum tentu sulit oleh teman-teman. Makanya sebetulnya yang bisa menjawab bagaimana kita menemukan ikigai kita dan bagaimana kita bisa menghadapi berbagai persoalan ini adalah kita sendiri. Yang dibutuhkan untuk menghadapi itu semua adalah next slide. Yang dibutuhkan adalah mindset, pola pikir. Mindset itu adalah cara kita melihat dunia, cara kita melihat sekeliling ini. Kita bisa melihat sekeliling ini misalnya bisa sangat terganggu oleh satu hal aja bisa loh. Misalnya ada satu hal aja di sekeliling ini, orang jalan misalnya kita sangat terganggu dengan cara orang itu jalan bisa. Atau kita memilih nggak terganggu. Kita bisa merasa terganggu, kenapa Fad bikin acara di Key Lounge Cafe? Kenapa nggak di yang biasa aja, orang bikin bedah buku di mana gitu. Itu soal mindset. Jadi mindset ini adalah bagaimana cara kita melihat dunia. Segala kesusahan, segala penderitaan, segala hal buruk yang datang pada kita itu datang untuk apa? Kita bisa menganggapnya datang untuk menghancurkan kita atau datang untuk menguatkan kita. Ada sebuah video terkenal di Reels atau di TikTok. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. God give me strength. Berikan aku kekuatan, maka Tuhan memberi kita masalah biar kita kuat. Tuhan jadikan aku sabar, penyabar, maka Tuhan berikan kita musibah. Jadi kalau kita nanya, apakah doa kita dijawab? Sebetulnya semua doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita mau. Next. Ada dua jenis orang, ini bagian penutup. Ada orang yang punya growth mindset. Mindsetnya ingin terus tumbuh, ingin terus belajar, ingin terus melihat dunia lebih baik, punya misi tadi sesuai dengan ikigai. Maka yang muncul di kepalanya adalah failure, kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. I can learn to do anything I want. Saya bisa belajar apapun yang saya mau. Challenges help me to grow.
masalah-masalah yang datang pada hidup saya membuat saya tumbuh, dan seterusnya. Kita bisa melihat dunia ini dari sudut pandang yang lebih positif. Tapi ada juga orang yang punya fixed mindset. Mindsetnya nggak pernah tumbuh dan nggak bisa tumbuh karena kalimat-kalimat yang dia taruh di kepala kita adalah kegagalan itu batas dari kemampuan kita, kegagalan ini membuat kita menderita dan lain sebagainya. Nah, ini harus jadi evaluasi kita di bagian akhir ini. Kita mau jadi orang yang punya fixed mindset atau mau jadi orang yang punya growth mindset. Next, penutup saya ini buku hadiah lagi. Nah, ini bukunya gede nih. Oh, ini aja deh. Ini aja deh. The Culture Code, rahasia membentuk tim yang sukses. Siapa yang mau? Oke, Mbak, maju ke depan. Oke, Masnya belakang boleh maju deh. Saya kasih buku Unboss. Lumayan nih buku ini, mungkin 150 ribuan. Apa 200 ribuan. Ya, tepuk tangan buat Mbak. Karena mau angkat tangan aja itu udah mindset gitu. Tepuk tangan. Mbak, kira-kira keputusan terberat apa yang pernah diambil dan membuat Mbak berubah? Mbak siapa namanya? Sekar. Mbak Sekar, keputusan apa yang pernah diambil dan membuat Mbak Sekar berubah? Kayaknya ini sih, dalam waktu dekat ini dia menahin buat megang usaha orang tua di situ sih, karena ngerasa awalnya bukan passionnya di situ, tapi mau nggak mau akhirnya ya berusaha untuk bisa megang perusahaan itu gitu sih. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sekar. Mas siapa namanya? Haikal. Mas Haikal, keputusan besar apa yang pernah diambil dan keputusan itu mengubah hidup Mas Haikal sampai sekarang? Waktu kecil mau pesantren. Mau pesantren. Nah, terus akhirnya mondok. Akhirnya Kenapa hidupnya berubah setelah mengambil keputusan itu? kan jadi tercerahkan. Jadi tercerahkan. Jadi bersyukur ya Bersyukur. pernah mengambil keputusan itu. Bersyukur. Oke, tepuk tangan buat Mas Haikal. Oke, boleh kembali, terima kasih. Jadi konon kunci kita shifting, kunci kita berubah itu adalah kita berani lompat atau enggak. Tadi saya cerita saya memutuskan untuk keluar dari PNS. Saya tiba-tiba bukan anak siapa-siapa, nggak punya duit, nggak punya pengalaman, datang ke Pak Denny, saya mau maju wali kota Tangsel. Kenapa? Ya biar keren aja gitu, bukan buat jadi gitu. Saya mau ini, saya mau itu gitu. Kenapa? Karena harus ada one moment in life, kata orang-orang tercerahkan. Harus ada satu momen dalam hidup kita di mana kita berani melompat, di mana kita mengambil leap of faith, lompatan iman, kalau kata Kierkegaard gitu. Kita nggak tahu nanti akan apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa kalau kita lompat, sesuatu yang baik akan terjadi. Bukan lompat bunuh diri gitu ya. Tapi lompatan itulah yang disebut di dalam teori parasut ini. Jadi setiap orang itu katanya ditakdirkan hidup dilahirkan dengan membawa parasut, membawa ransel berisi parasut dalam hidupnya. Dan sepanjang hidup kita semua ini melihat orang-orang udah terbang dengan parasut yang sudah terbuka. Dulu tahun 2010 ketika saya pertama kali ketemu Pak Denny 2011, saya lihat di tepian, saya membayangkan diri saya berdiri di tepi bukit gitu ya, atau di tepi jurang dan ngelihat Pak Denny ini terbang gitu. Pakai parasut yang udah terbuka. Bisa goyang ke kiri, goyang ke kanan, bisa nyelamatin orang yang mulai goyang-goyang parasutnya gitu ya. Saya merasa bahwa kapan ya saya bisa terbang kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita akan terbang atau tidak tergantung kita akan lompat atau tidak. Kalau kita lompat, mungkin parasut kita nggak langsung terbuka, mungkin nabrak pohon dulu, nabrak batu dulu. Tetapi parasut itu akan tapi lompatan kita akan menemukan momentum jatuh, di mana kita tahu kapan harus membuka parasut. Dan kalau parasut kita terbuka, maka kita sudah menemukan ikigai kita. Kita sudah menemukan makna hidup kita dan kita mulai bisa belajar terbang. Mulai bisa belajar bagaimana mengatur angin. Mulai bisa belajar bagaimana agar kita tidak jatuh, tidak terperosok dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda sekarang punya parasut dalam hidup Anda sendiri, pertanyaannya kapan itu mau dipakai? Kapan itu mau dipakai dan kapan Anda melompat? Next. Karena masa depan menentukan masa lalu, bukan sebaliknya. Kita sering berpikir masa lalu menentukan masa depan.
Dulu kita anak orang miskin, dulu kita susah, dulu kita gagal sekolahnya, dulu kita preman, dulu kita banyak dosa, maka masa depan kita ditentukan oleh masa lalu kita. Enggak. Logikanya sebetulnya terbalik. Masa depan menentukan masa lalu kita. Kalau nanti di masa depan kita jadi orang sukses, kita bisa ketawa-ketawa bahas betapa menyedihkan kita di masa lalu. Kalau di masa depan kita jadi orang baik, masa lalu kita yang buruk bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau di masa depan kita jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, kita bisa mengenang betapa jeleknya masa-masa ketika kita jadi orang yang merusak orang lain. Jadi masa depan justru menentukan masa lalu. Next, inilah kesempatan kita untuk menjadi apa yang disebut Sadguru itu sebagai a full-fledged human being. Jadi human being ini sebuah miracle. Jadi diri kita ini sebuah keajaiban. Bayangin kita makan tahu jadi human katanya. Kita makan ayam itu jadi human. Kita makan biji pohon itu jadi human. Dan kita adalah sebuah mesin sebuah mesin ajaib yang bisa mengubah segala hal menjadi human. Apapun yang kita makan jadi diri kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi a full-fledged human being. Jadi full-fledged itu biasanya dipakai untuk menggambarkan sebuah proses yang sampai lengkap gitu ya. Kalau pohon tuh dari biji jadi pohon yang bisa jadi tempat orang berteduh, buahnya bermanfaat, bisa dimakan dan seterusnya. Maka kita juga harus bisa membayangkan kita ini sedang di fase apa. Dan bisakah kita menjadi a full-fledged human being? Dan apa itu full-fledged human being? Being a full-fledged human being means to live totally every aspect, every moment of your life. Kita hidup secara total dengan semua aspek dan melewati semua momen yang mungkin datang kepada hidup kita. Sedih, bahagia, berhasil, gagal, sukses, tapi itu semua tidak berpengaruh karena kita tahu hati kita ada di puncak gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Setelah kita mendengarkan penceritaan dari Mas Fahad tadi, apakah kita sudah menemukan ikigai kita? Yaitu sebuah konsep berumur panjang, menemukan hidup yang bermakna, bahagia, di usia tua tetap bekerja dan tidak mengenal kata pensiun. Kita tahu misalnya orang Jepang itu adalah orang yang tidak mengenal kata pensiun. Bahkan mereka seringkali berdemo minta agar jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja itu ditambahkan bukan dikurangkan. Mereka bekerja sepanjang waktu sehingga tahun lalu di Jepang itu ada kementerian yang aneh, kementerian urusan kesepian, karena orang-orang terlalu sibuk untuk bekerja. Mungkin di sini yang sudah menemukan ikigai ini Pak Cepi ya. Ada Pak Cepi umur sudah 74 tahun tapi tetap sehat, tetap energik, menulis setiap hari dan menikmati hidup dengan bermain musik. Mudah-mudahan Pak Cepi nanti berusia di atas 100 tahun ya. Amin. Tapi beliau pasti kesepian ya karena hidup sendiri. Dan kita semua minimal berusia seperti Pak Cepi, umurnya 74 tahun. Nah, bagaimana Emang? Kita lanjutkan dengan dialog dan diskusi, silakan. Langsung. Kalau ini bedah bukunya luar biasa ya tadi ya. Kita bukan hanya membedah buku, tapi juga ada motivasi di dalamnya dan bonusnya adalah siraman religi ya Mas Wat ya, sedikit siraman religi. Oke, saya mau undang teman-teman di sini yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Oke, dari sini. Saya langsung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irsyad Muhammad, Mas Fahad. Tadi ada materi dari Mas Fahad yang saya anggap sangat menarik ya. Apalagi soal reason of being atau reason dater kan. Yang terutama juga Mas Fahad membahas bahwa soal politik juga kan. Nah, ini ada juga sebenarnya masalah yang saya temui dalam hidup saya. Terutama saya lihat di dalam berbagai sejarah dunia juga, karena saya dulu kuliah sejarah. Saya lihat banyak masalah, bahkan perang, bahkan konflik, semua terjadi karena adanya kelompok basah biji Mas Fahad. Yaitu barisan sakit hati bicara janji Mas Fahad. Nah, saya tuh sering lihat orang ke dalam kontestasi dia kalah, dia ngungkit-ngungkit masa lalunya. Atau ketika misalkan ada orang yang dia
ada yang menjanjikan sesuatu, dia nggak dapet, dia ungkit-ungkit lagi, dan ini banyak terjadi. Makanya perang saudara di mana-mana terjadi adanya karena kelompok bahasa biji ini. Nah, bagaimana cara untuk ya misalnya orang-orang bahasa biji ini ya mereka bisa menemukan solusinya dengan cara ikigai itu. Terima kasih Mas Fahad. Oke, ini mau langsung dijawab atau yang lain dulu? Sambung menyambung aja boleh. Ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Di sini, di tengah, di belakang. Oke. Penanya terbaik dapat buku. Oke. Oh, langsung ada. Ya, ini singkat saja Mas Fahad. Ikigai ini sebenarnya sudah saya dalami dengan teman-teman komunitas meditasi di Bali, di Jakarta. Yang saya agak sedikit miss dari pemaparan Mas Fahad adalah pertama dari buku ini esensi ikigai mengenai mencari purpose atau hidup yang penuh dengan makna. Sebenarnya di Jepang itu kita tidak mengenal diagram Venn seperti tadi. Itu adalah konsep yang sudah dikembangkan oleh Barat ya, westernized ikigai. Jadi sebenarnya ikigai itu sangat simpel. Nah ini yang saya juga mau diskusikan lebih menjauh. Sebenarnya ikigai ini juga lucu, dari covernya ikigai bahasa Jepang, tapi ditulis oleh 2 orang Spanyol. Jadi esensi ikigai sendiri itu sebenarnya bisa ditemukan dari hidup yang sederhana, simplify your life gitu. Apa sih yang bikin kamu bangun tiap pagi? Bisa bekerja jadi nelayan, bekerja sebagai apapun, itu adalah sebuah ikigai juga gitu. Jadi di dunia yang urban sekarang yang sudah penuh dengan mimpi-mimpi, penuh dengan motivator-motivator, sebenarnya anak-anak muda itu juga sudah burn out ya. Kita itu apa sih mimpi kamu? Gitu. Yes, it's burn out, right? Nah tadi di Venn diagram itu kan jelas ya, ikigai itu adalah irisan dari what do you love, apa yang kamu dan apa yang what do you love itu yang membayar kamu, tapi yang membayar kamu itu juga menjadi jawaban atas masalah dunia. No, it's too complicated. Itu terlalu rumit. Ikigai itu ditemukan dalam hal-hal yang lebih simple, ditemukan dalam kita harus aktif secara fisik. Kita ini sekarang di urban life ini ya, paling nonton apa sih kalau sekarang kegiatan paling rame yang kita lakukan dalam satu hari, nonton Netflix atau playing games. Bukan itu. Ikigai itu jadilah aktif juga secara fisik. Nah itu maksudku ada di buku-buku ini yang kita pengen pelajarin sebenarnya lebih detail gitu, tips-tipsnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Okinawa yang membuat mereka jadi sentrenian atau super sentrenian gitu, yang tadi Mas Fahad sudah ceritakan. Jadi itu aja sih aku nggak nanya cuman gimana menurut Mas Fahad. Tadi itu kan yang mencari purpose of meaning tuh, yes, kita bisa kerjakan itu sambil itulah tadi simplifying our life dan being active. Hal-hal yang kita anggap remeh-temeh ya, ngurusin kebun, cuci piring, itu sebenarnya sangat-sangat punya meaning loh dalam dalam konsep ikigai. Nah, itu sih Mas Fahad ya, thank you. Luar biasa. Ada lagi Abang John atau teman-teman yang lain? Oke, boleh. Perkenalkan, saya Rifki. Ya, sebelumnya Mas Fahad, saya mau ini aja curhat kali ya gitu. Ya. Curhat. Konsep dengan ikigai tadi memang menarik untuk saya pribadi gitu. Sebelumnya ini kasus yang dialami saya gitu. Kebetulan saya fresh graduate gitu. Dan sebelum sekarang sudah lulus mungkin ya, tapi sebelumnya memang bekerja dan kerjaan itu jadi sesuatu yang bikin saya berkembang, artinya oh ini sesuai dengan passion saya dan saya emang menyukai pekerjaan itu. Tapi sekarang saya sudah di fase waktu luang dan memang sudah banyak waktu dan akhirnya merasa pekerjaan yang saya geluti sekarang tidak membawa dampak bagi bagi perkembangan pribadi saya, padahal pekerjaan itu ya saya suka dan lingkungannya juga sangat lingkungannya sangat mendukung dengan perkembangan saya, tapi saya ngerasa dengan posisi saya sekarang pekerjaan itu tidak lagi membuat saya berkembang gitu. Sebenarnya di situ pertanyaan begini, apakah saya perlu melangkah yang tadi konsep ikigai bilang gitu, keluar dari zona itu, padahal zona itu saya rasa nyaman, saya rasa sesuai dengan apa yang
passion saya, tapi saya udah nggak berkembang lagi di situ. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke, boleh teman-teman yang lain? Dari belakang, dari tengah, Abang John. Udah lama nih nggak ketemu Fat. Siap. Sekalinya ketemu dulu di berita ya bahwa Fat jadi apa ya, juru bicara Ustadz Adi Hidayat ya, tentang duit 30 miliar itu. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan. Saya ingin mengatakan bahwa Fat dekat dengan keagamaan, dan tadi juga ada hadis yang ditayangkan. Kemudian Fat berlatar belakang pesantren. Nah, Ikigai ini lahir di Jepang gitu ya. Apakah misalnya ini andaikan aja ya, kalau orang Jepang itu seperti orang Indonesia gitu ya, apakah Ikigai ini akan lahir seperti yang ada di bukunya itu gitu? Sebab di buku itu saya lihat, saya sih belum baca bukunya, makanya saya terima kasih Fat akan membedah bukunya. Tadi saya berharap banyak bahwa pemaparan Fat lebih banyak tentang bedah bukunya, tapi saya dapat lebih ya. Ternyata Fat memaparkan bagaimana implementasinya dalam diri Fat sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ya, bagaimana kita menafsirkan Ikigai ini dari kacamata orang beragama kayak di Indonesia ya? Apakah kita bisa gitu ya, sukses seperti orang Jepang, padahal budayanya banyak kalau kita memakai Ikigai ini? Kita ini kalau bangun pagi kan nggak perlu ditanya lagi mau ngapain. Orang Indonesia biasa sholat subuh gitu kan, udah jelas gitu kan gitu ya. Kalau Ikigai ini kan banyak pertanyaannya, bangun tidur mau ngapain? Kayak tadi Moni, kita mungkin cuci piring atau apa gitu. Itu satu, pertanyaan satu. Yang kedua adalah di depan buku itu disebutkan bahwa Ikigai itu membawa umur panjang dan bahagia. Nah, tadi Satrio menceritakan sama saya sebuah statistik. Di Jepang itu tingkat bunuh diri itu tinggi sekali. Dari 6.000 orang, satu itu bunuh diri pada tahun 2020 gitu ya. Nah, apakah itu juga gambaran bahwa sebenarnya itu kegagalan ya dari Ikigai, bahwa nggak jaminan gitu ya, bahwa toh tingkat bunuh diri juga banyak di sana gitu. Terima kasih. Abang John dan teman-teman yang lain di sini yang kalau belum baca buku Ikigai, kalau belum baca, ada teman-teman dari Rene Book di depan, boleh silakan dibeli bukunya, harganya 75.000 ya teman-teman ya. Oke, ini bisa dibagikan tadi hadiah penanya. Oke, nanti Mas Fat aja yang bagikan rasanya deh. Oke, ada lagi yang mau bertanya, Abang Satrio? Oke, langsung borongan nih Mas Fat nih. Saya melanjutkan, tadi sebenarnya saya udah titip pertanyaan ke John soal masalah bunuh diri itu gitu kan, jadi di satu segi Ikigai ini kan seperti semacam filosofi orang Jepang gitu kan, yang bagaimana bisa hidup bahagia segala macam. Tapi saya ini juga cara pandang orang awam ya, kenapa tingkat bunuh diri di Jepang itu tinggi sekali dalam arti loh. Kita berasumsi bahwa kalau orang bunuh diri itu pasti tidak bahagia. Padahal, nah kita lihat tingkat bunuh diri di Jepang dibanding Indonesia jauh lebih tinggi di Jepang. Padahal kalau kita lihat Indonesia banding Jepang, ekonominya masih bagusan Jepang, pendidikannya bagusan Jepang, demokrasinya masih bagusan Jepang, teknologinya bagusan Jepang, di berbagai macam ukuran itu Human Development Index-nya mungkin Jepang di atas kita. Tapi kenapa orang Jepang lebih banyak bunuh diri? Apakah itu karena justru orang Indonesia sebetulnya punya kapasitas yang lebih kuat, cuma kita belum merumuskan aja gitu. Kan misalnya tradisi, misalnya kalau orang Jawa bilang, oh kita orangnya mudah bersyukur. Kalau ketabrak, oh untung cuma keserempet. Kalau keserempet, oh untung kakinya masih utuh. Kalau kaki satu buntung, oh cuma satu yang untung bukan dua. Jadi selalu bisa melihat aspek positif dari semua hal gitu nih. Jadi ada kebijaksanaan tradisional Indonesia misalnya yang selalu siap menerima hal yang terburuk gitu kan. Jadi makanya kadang-kadang kebahagiaan itu tidak identik dengan kondisi-kondisi ekonomi yang makmur apa segala macam, enggak. Contoh katanya Bhutan itu termasuk bukan negara yang maju kalau kita dari segi teknologi segala macam. Tapi katanya tingkat bahagia di Bhutan itu kan tinggi kan. Ukuran indeks kebahagiaan mungkin jadi Pak Denny bisa menjelaskan ya, dia mendalami yang gitu. Jadi memang bicara kebahagiaan itu sesuatu yang subtil ya, subtil agak sedikit abstrak gitu kan. Tapi nyatanya ya itu. Jadi mungkin kalau Indonesia mungkin bukan cara bagi bahagia ya. Saya pikir orang Indonesia itu orang yang paling adaptable dalam segala macam situasi.
selalu pada akhirnya bisa survive. Ya, alhamdulillah ya. Dulu orang bilang bahwa Indonesia ini akan pecah dengan krisis ekonomi tahun 98, kerusuhan. Orang bilang itu Soviet pecah, bahkan Yugoslavia pecah, Indonesia akan pecah, tapi enggak gitu kan. Jadi ada sesuatu yang sesuatu ini mungkin belum kita rumuskan secara akademik atau agak tulisannya bagaimana. Nanti ada sesuatu yang perlu dirumuskan lebih lanjut lah. Mungkin kita juga punya, cuma belum tahu namanya apa. Apakah itu ilmu bersyukur, apa ilmu selalu melihat aspek positif, nggak tahu apa namanya, tapi selalu ada yang itu. Nah terus yang kedua saya cuma mau cerita soal masalah menemukan passion. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, cuma cerita aja mengenai bagian ini. Ini soal W.S. Rendra. Ada penyair yang sangat besar kita, W.S. Rendra. Waktu itu Rendra masih muda, dia itu belum tahu mau jadi apa. Dia bingung, selalu resah hidupnya kan gitu kan. Dia merenung gimana. Di puncak kegelisahannya, Rendra di atas bukit. Dia nggak tahu gimana, dia memutuskan dia mau loncat di atas bukit itu. Pokoknya kalau sampai jatuh, entah dia mati hidup, pokoknya saya menemukan saya itu mau jadi apa. Loncat dia dari bukit. Ini menurut cerita dia sendiri ya, dalam bukunya ya. Sampai jatuh di bawah, ajaibnya dia nggak mati. Tapi dia pas sampai bawah dia bilang, aku mau jadi penyair gitu. Jadi menemukan passionnya itu dengan cara loncat di atas bukit itu sendiri. Rendra itu luar biasa. Jadi dia menemukan passion jadi dirinya dengan cara loncat di atas bukit gitu. Untungnya masih hidup, sehingga betul-betul jadi penyair. Kalau dia mati dia nggak akan jadi penyair gitu kan. Ini hanya cerita, ini hanya semacam intermezzo aja gitu. Terima kasih Mas Fat. Oke, barangkali terakhir kali ya kalau ada dari teman-teman di sini. Oke. Mas Fat Farifi luar biasa untuk materi hari ini, Ikigai. Bagaimana menemukan makna hidup dalam dunia ini. Yang saya tanyakan, ketika kita jadi, misalnya tadi Mas Fabri bilang bahwa kita itu harus jadi parasut yang bagaimana untuk bisa keluar dari zona nyaman gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah ketika kita mau keluar dari zona nyaman itu, kita itu harus kan memikirkan juga hal-hal yang memang apakah ini terukur atau tidak gitu Mas Fadil. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Mas Fat, pertanyaannya mulai dari barisan sakit hati, sudut pandang Ikigai dari kacamata santri, sampai tadi tingkat bunuh diri, mengenai stuck begitu ya di profesi. Boleh nih langsung dimulai. Oke, saya berdiri ya biar kelihatan semua. Wah ini susah-susah pertanyaannya. Tapi saya mungkin nggak menjawab satu persatu. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya berusaha hit the point gitu ya. Saya berusaha hit the questions. Tapi mohon maaf kalau nanti nggak bisa menjawab semua juga, karena mungkin miss. Nanti kita lanjutkan di sesi informal, ngobrol-ngobrol sambil kita dengerin musik, karena masih ada juga musik, line dance dan lain sebagainya, agar kita lebih bahagia di akhir pekan ini. Tepuk tangan buat penyelenggara acara. Kalau saya boleh jujur, Ikigai ini sebenarnya bukan buku yang keren-keren amat. Bahkan mungkin kalau saya sebagai pembaca buku dan penyuka buku disuruh memberikan rating kepada buku Ikigai ini, paling tinggi saya kasih nilai 3 dari 5. Atau mungkin 7 dari 10 lah, atau 6, bahkan mungkin 6,8, 7 lah maksimal. Karena kategorinya buku yang lagi kita bahas hari ini sebetulnya ini peanuts book. Jadi buku santai gitu, buku ringan. Jadi kalau kita baca cara Hector Garcia dan Frances Miralles ini menuliskan buku Ikigai, ini gaya blog gitu. Nggak melalui analisis yang complicated gitu ya, nggak berasal dari hasil pemikiran yang cukup gitu ya. Bahkan buku psikologi yang dipakai di buku ini cuma 2, bukunya Viktor Frankl sama bukunya Flow tadi itu, Maximum Experience ini. Jadi ini buku santai banget, ringan banget. Aslinya kecil bukunya. Ini penerbit Rene Books kemudian menerjemahkan ini dan bikin ini jadi hardcover biar mahal aja kayaknya ini. Dan biar
sebetulnya nggak seberat itu gitu ikigai. Sebetulnya ini buku santai. Saya baca buku ini mungkin kurang dari 2 jam mungkin. Karena beberapa bagian saya skip waktu itu versi bahasa Inggrisnya gitu. Tapi ikigai ini konsepnya sangat sederhana, saya sepakat sama Monik tadi, sehingga mudah diadopsi. Sehingga orang mudah merelevansikannya kepada konsep dan teori-teori lain yang oke, ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Dalam teori berpikir ada yang disebut sebagai aha moment. Aha moment itu ketika kita bisa menemukan relevansi. Jadi kita adalah individu dengan pemikiran, pengalaman, penghayatan dan lain sebagainya yang dihasilkan dari proses yang panjang. Baca buku ini, baca buku itu, diskusi dengan ini, diskusi dengan itu, mengalami ini, mengalami itu. Kemudian kalau kita ketemu dengan himpunan lain, kalau pakai diagram Venn itu, ada himpunan A, diri kita ini himpunan A, ketemu dengan himpunan lain, orang lain, konsep lain, buku lain, dan kemudian ada bagian yang bisa interplay, dan kita bagian itu biasanya dulu di SD kita kasih irisan. Nah itu adalah relevansi. Kita mengatakan, nah ini banget nih, ini gue banget. Jadi yang dicari oleh semua karya, yang rumus dari karya bestseller, itu sebetulnya apakah karya itu menimbulkan aha moment atau enggak. Jadi saya berpengalaman menulis beberapa buku bestseller, saya merasa apakah itu buku terbaik saya? Enggak. Buku terbaik saya mungkin salah satu yang paling gak laku dari daftar 30 buku itu. Tapi buku-buku yang laku adalah buku-buku yang menimbulkan aha moment buat orang lain. Aha moment itu masalahnya ada di kebanyakan orang. Makanya ikigai kalau kita cek hari ini di Google, orang yang sudah menulis buku dan menerbitkan buku dengan judul ikigai puluhan jumlah di seluruh dunia. Karena karena teori ini mudah ditangkap dan bisa dieksplor menjadi berbagai macam hal. Termasuk menjadi diagram Venn yang di buku ini juga sebetulnya dibahas dan dikatakan secara jujur oleh Hector Garcia, dipakai oleh penulis buku lain, kemudian hanya ditampilkan sepintas di bab 1 di buku ini. Jadi ikigai itu keren. Ikigai itu keren menurut saya, tapi bukan yang terbaik. Artinya saya sepakat sama Pak Satrio, kalau kita bisa menemukan keyword-keyword lain yang bisa kita adopsi sebagai mantra hidup ini, kayak Hakuna Matata itu kan dari, atau Ubuntu, juga mantra-mantra lain atau keyword-keyword lain yang sekarang menjadi tren. Nah ini mau saya pakai logika ini, mau saya pakai untuk menjawab pertanyaan pertama tadi soal basah biji tadi. Itu istilahnya bisa jadi buku juga, basah biji itu istilahnya oke juga. Jadi konon dunia ini akan berubah, segala sesuatu itu akan berubah. Lingkungan, kantor, komunitas, dunia, negara akan berubah. Itu hanya butuh 3% aja dari total populasinya. Namanya 3% rule. Jadi ada hukum 3%. Jadi hukum 3% itu kalau ada 10 orang, kalau ada 100 orang, cukup 3 orang aja punya pikiran yang benar dan ingin melakukan yang terbaik, ingin mengubah menjadi lebih baik, maka 100 orang ini bisa menjadi baik. Kalau ada 1000 orang berarti cukup 30 orang. Kalau ada 1 juta orang berarti cukup 3.000 orang. 3%. Nah, jadi dunia ini memang bergerak, itu digerakkan oleh mayoritas, tetapi berubah itu oleh hanya 3% menurut teori ini. Jadi betul bahwa mungkin banyak yang sakit hati, banyak orang-orang kalah dunia ini kemudian membentuk dirinya dari kumpulan atau dari persinggungan antara satu komunitas yang kalah dengan komunitas yang lain, tetapi yang mengubahnya hanya 3% saja. Nah menurut teori ini jangan pusing sama mayoritas, jangan pusing sama total populasi atau mayoritas itu, jadilah 3%. 3% itu siapa? Mark Zuckerberg, Elon Musk, atau siapapun itu. Nah, jadi dua hal ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan teman-teman. Termasuk soal apakah ikigai ini konsep yang bisa selalu kita pakai? Enggak juga. Apakah ini keren banget gitu sehingga ini harus kita pegang dan kita bisa replace belief yang lain yang udah kita pegang? Enggak juga. Ini salah satu alternatif aja. Sama kalau kita pergi ke tukang cukur,
ada sesuatu yang sifatnya cukup gitu ya, cukup untuk memenuhi syarat bahwa kita dicukur, tetapi ada yang kita pengen ke sana karena kita mendapatkan hal yang lain, kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan prestis, mendapatkan berbagai macam hal yang lain. Nah, ikigai ini menurut saya cukup untuk menjadikan untuk menjadi tools agar kita bisa menemukan reason of being, bisa memulai pertanyaan hidup. Tapi caranya tentu harus kita relevansikan dengan pengalaman kita masing-masing. Saya sendiri punya cara bertanya setiap hari kepada diri saya, caranya apa? Saya misalnya bertanya sebelum tadi kalau bangun sholat subuh ya, sebelum sholat subuh saya tanya dulu, niatnya apa hari ini? Tapi ada teman saya yang cukup hanya membaca Facebook, dia sudah tahu bahwa dia harus bertanya, apa statusmu hari ini? Itu juga kan pertanyaan. Boleh juga pakai teori saya untuk bertanya hidup ini harus dijalani dengan cara apa, cukup lihat Facebook aja boleh. Boleh juga teori saya hidup ini, mertua saya punya keyakinan Tuhan itu seperti tukang cukur, ya boleh. Masa saya harus mendebat? Bahaya juga mendebat mertua gitu ya. Silahkan. Kita tidak dalam rangka untuk itu semua gitu. Jadi, dan terakhir tuh begini. Apakah karena gini, kita ini kadang-kadang mencerminkan diri kita kepada orang lain yang bukan diri kita. Itu juga sesuatu yang harus kita mulai waspadai. Tadi kenapa karya-karya besar, karya-karya bestseller, karya-karya yang box office dan lain sebagainya itu rata-rata bukan karya terbaik, rata-rata ya, bukan semuanya. Misalnya kalau ditanya kepada semua sineas, kepada semua penulis skenario terhebat, kepada semua pembuat film yang sudah mendapatkan penghargaan yang hebat, apakah Layangan Putus itu karya terbaik? Enggak juga. Tapi dia populer, dia relevan kepada semua orang, kepada banyak orang, sehingga ditonton 25 juta kali hanya dalam waktu 1 minggu. Nah, kita nggak bisa menilai, oh ya, kebanyakan dari kita punya pretensi untuk menilai, oh itu karya yang begini, karya yang begitu. Enggak, itu relevansi buat publik, tetapi untuk menciptakan perubahan kita butuh sesuatu yang lain. Ikigai ini buat ngobrol gini cocok, tapi kalau dipakai untuk mengatur negara mungkin nggak bisa gitu. Untuk mengubah peradaban mungkin nggak bisa. Untuk menjawab pertanyaan apakah Jepang ini falling down sejak 1955 saat Jepang take off gara-gara semua itu tadi, nggak bisa juga gitu buku ini dipakai. Karena mungkin persoalan orang Jepang sama persoalan Indonesia, orang Indonesia beda. Orang Jepang harus menghadapi monster, harus menghadapi titan, harus menghadapi serangan dari planet lain gitu ya, kita sering baca di anime itu. Dan kita musuhnya baru semacam inilah pelakor gitu, pebinor gitu. Jadi beda juga gitu konteksnya. Artinya menurut saya ya ini, jadi kita ngobrol santai, kita dapat sesuatu dari sini. Bukan ikigai itu harus kita adopsi sebagai sesuatu yang oke, belief saya adalah ikigai, enggak. Tapi ikigai bisa kita pakai sebagai tools di mana kita bisa memulai apa reason of being kita. Nah, itulah sebabnya tadi saya menghadirkan juga banyak hal lain. Sebetulnya bisa saya sebutin juga bukunya apa gitu ya, penulisnya siapa. Tapi karena lagi bahas Hector Garcia dan Frances Morales ini, maka saya bahasnya ikigai aja. Ada banyak teori lain, ada banyak buku lain, ada banyak pendekatan lain yang bisa kita pakai. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa. Boleh langsung kali diberikan. Penanyanya 5, tapi bukunya 3. Iya. Kalau bisa ditambah 2 sama Rene Books, syukur. Kalau enggak, 3 ini saya titipkan kepada moderator, nanti boleh dibagikan. Terima kasih. Saya mau menutup ini dengan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman yang weekend mau datang jauh-jauh ke Kilons, ke sini untuk mendengarkan diskusi Satu Pena ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Satu Pena, Pak Denny dan teman-teman. Mudah-mudahan gak bosan menggelar acara seperti ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Makasih teman-teman yang datang. Mudah-mudahan ada satu hal yang bisa kita ambil hari ini. Karena kalau dari kurang lebih 100 orang yang ada di ruangan ini, 3% aja yang terinspirasi, maka itu cukup untuk mengubah Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mas Fad. Saya sebenarnya tadi memberikan beban ke Mas Fad untuk membagikan buku. Jadi balik lagi ke saya.
Kalau Ini- gitu tamu aja, pengurus nggak usah. Boleh, nanti kita bagikan sekarang atau sekarang aja? Oke, boleh. Boleh Mas Elza bantu saya nih. Yang baju merah, yang kaos merah. Boleh. Oke, maju ke depan boleh Mas? Siapa lagi Mas Elza? Monica. Monica, Mbak Monica. Tadi udah disebut soalnya. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Satrio silakan. Oh, wah ini kayaknya ada ini, ada. Waduh, saya juga agak beban nih mau ngasih yang mana ke siapa. Mungkin dari Mas Fat aja langsung. Oke, tadi karena Mbak Monik menyebut burnout, bukunya burnout. Ini mau ikigai atau ini? Ikigai. Oh ya udah. Sabar ya Mas. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau membaca buku Ikigai tapi nggak dapat door prize atau nggak dapat dari hadiah ini, bisa beli langsung di boothnya. Ada booth Rene Book di situ, harganya 75.000. Ada teman-teman dari Rene Book yang menjajakan bukunya. Oke, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Fat Pahdevi untuk membagikan insight dan juga ini sebenarnya meluas dari buku dan juga motivasi, dan semoga banyak tercerahkan untuk teman-teman di sini. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali untuk Mas Fat Pahdevi.